Hai. Welcome back to my channel Great Movie. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam kondisi sehat selalu ya guys. Kali ini saya akan membahas film Korea bergenre action berjudul Tomb of the River yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang pertarungan antara gangster yang dibalut konspirasi dan pengkhianatan untuk memperebutkan resort terbesar di Gangnam, Korea Selatan. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita bedah film ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih semua. Film diawali dengan memperlihatkan para nelayan NPC yang heran melihat sebuah kapal yang belum menepi ke pelabuhan. Di saat bersamaan, salah satu NPC mengatakan kalau sinyal yang dia kirim gak direspon. Menyadari ada yang gak beres, para NPC pun kemudian menepikan kapal tersebut. Mereka pun bergegas memeriksanya. Dan ternyata, di dalam kapal terdapat banyak bercak darah yang mengarah ke tempat penyimpanan ikan. Mereka pun dikejutkan dengan adanya mayat dan seorang pemuda yang memegang pisau. 10 tahun kemudian, Shin berpindah ke pelabuhan Gangnam. Dan terlihat sang protagonis seorang om-om bernama Kim. Ia merupakan petinggi dari sebuah gangster bernama Taeji. Di sini, Kim menemui kakak tertua di gengnya bernama Choi. Yang Taeji sendiri berfokus pada pembangunan bisnis dan tak seperti geng lainnya yang hobi tusuk sana tusuk sini. Geng ini malahan menjauhi segala jenis tindakan kriminal. Di sini, Kim ingin meminjam ekskavator milik Choi untuk mengerjai anak buahnya yang akan menikah. Terlihat, Kim dan para anak buahnya sangat menikmati menjahilinya. Namun, di tengah-tengah keseruan, Kim mendapatkan kabar kurang sedap, yang dimana salah satu tempat hiburan yang mereka kelola malah digunakan untuk pesta narkoboy. Setibanya di sana, sekelompok polisi yang dipimpin oleh Detektif Cho telah terlebih dahulu memeriksa tempat itu. Namun, Detektif Cho tak ingin mengusut masalah ini, karena ia masih menganggap Kim sebagai temannya, dan membiarkan Kim untuk mengurus masalah ini sendiri. Saat mereka memberikan pelajaran kepada para pecandu NPC tersebut, tiba-tiba datanglah seorang pria bernama Sop, yang dimana ia juga merupakan petinggi dari geng Taeji. Seketika itu, Sop langsung menyuruh anak buahnya membereskan kekacauan ini, dan berlangsung pergi. Setelah itu, pimpinan tertinggi Taeji yakni Ketua O ikut turun tangan terkait masalah di tempat hiburan sebelumnya, karena narkoba yang dikonsumsi para NPC tadi ternyata berasal dari Sop. Alhasil, Ketua O pun menceramahinya panjang lebar. Sebab, dari ketiga petinggi ini, hanya Sop seoranglah yang memiliki bisnis ilegal. Bicara mengenai bisnis, Geng Taeji merupakan pemegang saham nomor 1 di Resort Astra, sebuah resort terbesar di kota Gangnam. Dan dari resort ini, nantinya konflik bermunculan. Di lain tempat, tampak seorang pria yang sedang nyantui bernama Lee. Dan di saat bersamaan, anak buah Lee datang, membawa seseorang peminjam cuan yang gak mampu bayar ke perusahaannya. Di sini dijelaskan kalau Lee merupakan anggota geng yang berfokus pada peminjaman cuan, yang mengharuskan para peminjam membayar dengan cara apapun. Selain itu, Lee juga mengelola bisnis narkoba di Gangnam. Kemudian, Lee mengajak si NPC tadi untuk bertemu dengan pimpinan gengnya. Tujuan kedatangan Lee adalah untuk meminta bagian dari saham Resort Astra, karena ternyata ketuanya merupakan pemegang saham terbesar kedua setelah geng Taeji. Akan tetapi, diskusi tak berjalan mulus, sehingga terjadilah adu bacot di antara mereka, yang membuat Lee membinasakan bosnya. Sesaat kemudian, polisi pun berdatangan ke TKP. Tetapi, polisi hanya menemukan si NPC penghutang tadi. Dapat disimpulkan kalau si NPC ini jadi tumbal karena tak mampu melunasi hutang-hutangnya. Beberapa hari kemudian, singkatnya, Lee berhasil mengambil alih saham Resort Astra, serta beberapa aset milik bosnya yang telah dibinasakannya. Meski begitu, rencananya tak sepenuhnya berjalan mulus. Sebab, salah satu anggota gengnya yang bernama Shin mencurigai adanya kejanggalan dalam meninggoinya ketua mereka. Di sini, Shin yakin pembunuhan sebenarnya pasti orang terdekat ketua, dan ia pasti akan membalas dendam. Di lain tempat, Kim yang tengah mengadakan rapat dengan anggota Taeji lainnya tiba-tiba kedatangan Lee. Maksud kedatangan Lee adalah untuk meminta sketsa desain resort yang baru, selaku pemegang saham terbesar kedua. Singkat cerita, mereka tiba di kedai tempat Kim biasa nongkrong. Di sini, Kim meminta Lee gak usah ikut campur dalam kepengurusan Resort Astra, karena Kim tak mau bekerja sama dengan bandar narkoboy.
Dan apabila Lee nggak suka, ia diminta pergi menarik dia punya saham. Mendengar itu, Lee terpaksa menyetujuinya dan berlalu pergi dengan penuh amarah. Di suatu pagi, Lee bersama seorang wanita bernama Seon mengunjungi Ketua Oh. Di sini, awalnya Lee hanya basa-basi, sembari membantu Ketua Oh. Akan tetapi, di saat Ketua Oh lengah, Lee langsung menikamnya. Seperti pembunuhan sebelumnya, kali ini giliran Seon yang ditumbalkan sebagai tersangka untuk melunasi semua hutangnya. Setelah tragedi tadi, Kim terlihat mendatangi rumah sakit, dan Ketua Oh pun sudah berada di ruang operasi. Akan tetapi, Ketua Oh tak bisa diselamatkan, dikarenakan kehilangan terlalu banyak darah. Kim yang sangat emosi, langsung bergegas menuju kantor polisi untuk menemui pelakunya. Tanpa banyak bacot, Kim langsung meluapkan amarahnya pada Seon. Di saat emosi Kim sudah mereda, Detektif Cho memberitahunya kalau Seon memiliki banyak hutang kepada Lee. Detektif Cho juga meyakini dalang dibalik meninggalnya Ketua Oh pasti psikopat Lee. Detektif Cho juga meminta Kim untuk bersabar dan membantunya untuk menangkap psikopat Lee. Keesokan harinya, duka mendalam mengiringi proses pemakaman Ketua Oh. Setelah acara pemakaman selesai, Kim menceritakan semuanya kepada Choi dan Sok. Kim juga meminta mereka untuk menunggu dan tak bertindak ceroboh. Malam harinya, nampak para anak buah Lee memasuki sebuah klub. Dan di sisi lain, para anak buah Kim bersiap untuk menciduk mereka. Di lain tempat, Kim terlihat mengunjungi Shin yang sudah menunggunya. Di sini, Shin meminta Kim untuk membantunya membinasakan Lee. Akan tetapi, Kim menolaknya. Sementara itu, Hyung menemui anak buah Lee yang berhasil ditangkap. Kemudian, Hyung menjanjikan kepada salah satu anak buah Lee bahwa ia akan memberikan cuan yang banyak asalkan ia mau memberitahu kapan Lee akan melakukan transaksi narkoboy. Di kantor polisi, Detektif Cho yang sudah menerima informasi dari Kim langsung memerintahkan anak buahnya untuk bergerak. Di lain tempat, tampak para anak buah Lee sedang mengisi bensin dan bergegas pergi. Dari sisi lain, para polisi mulai mengikuti mereka. Sementara Kim yang sudah mengetahui kalau polisi telah bergerak, menghubungi Sop yang sudah bersiap bersama Choi dan para anak buahnya. Di tengah perjalanan, anak buah Lee yang menyadari kalau mereka diikuti segera menghubungi Lee. Lalu, mereka pun memasuki sebuah pasar dengan cara berpencar sambil membawa tas hitam. Melihat itu, para polisi NPC langsung mengejar mereka. Dan akhirnya, para polisi NPC pun berhasil meringkus mereka. Akan tetapi, para polisi ini malah kena prank. Karena tas yang mereka bawa isinya bukan narkoboy, melainkan kopi dan teh. Ternyata, narkoboynya sudah dititipkan ke petugas SPBU. Sementara itu, Sop yang sudah mendengar kegagalan para polisi NPC pun memerintahkan para anak buahnya untuk bergerak. Akan tetapi, Choi cuma terdiam. Dan tanpa diduga, pihaknya lah yang diserang lebih dulu. Bahkan, di lain tempat, para anak buah Lee juga melancarkan serangan terhadap anggota Taiji lainnya. Kembali ke Sop yang tampak sekarat sambil menelpon Kim untuk meminta maaf atas semua perbuatannya. Melihat Sop yang masih bernafas, Choi pun menghampirinya dan langsung membinasakannya. Di saat bersamaan, sebuah mobil menyorotkan lampu ke arah Kim dan Hyung.
Lalu, ketika Hyung hendak memastikan siapa berdebah di dalam mobil, dirinya malah ditabrak. Tanpa banyak bacot, para anak buah Lee pun langsung menyerang Kim. Saat anak buah Lee hendak melanjutkan tusuk-tusukannya, tiba-tiba terdengar suara sirine polisi yang membuat mereka segera kabur. Tiga bulan kemudian, setelah memulihkan semua luka yang diterima, terlihat Kim turun dari sebuah kapal dan menghampiri Hyung yang telah menunggunya. Di penjara, nampak Detektif Cho menemui Seon. Dan ternyata selama 3 bulan, Detektif Cho selalu menemui Seon untuk menanyakan siapa sebenarnya pembunuhan Ketua O. Akan tetapi, Seon masih tetap bungkam, meski dijamin bebas apabila mau berkata jujur. Malam harinya, Kim menemui Shin. Tujuannya ialah mengajak Shin bekerja sama untuk membinasakan Lee. Dengan imbalan, berupa sahamnya di resort Asra. Mendengar penawaran itu, Shin pun menyetujuinya. Di lain tempat, si Gondrong memberitahu Lee jika Kim telah bekerja sama dengan Shin. Berpindah ke pelabuhan, terlihat Kim menemui Choi. Di sini, Choi mengatakan bahwa dia berkhianat karena kecewa dengan keputusan Ketua O, yang dimana seharusnya dialah yang lebih layak mendapatkan resort Asra daripada Kim. Sebelum Choi dieksekusi, Kim menyuruhnya untuk meminta maaf. Namun, Choi tak mau, karena merasa tak bersalah. Mendengar itu, Kim pun beranjak pergi. Sementara itu, terlihat para anak buah Lee memasuki markas geng Taiji. Tapi tanpa mereka sadari, mereka telah masuk ke jebakan Hyung. Saat anak buah Hyung hendak menutup gerbangnya, salah satu anak buah Lee berhasil keluar. Dan terjadilah baku hantam antara dirinya dengan Hyung. Di lain tempat, semua anak buah Lee sudah berhasil dilenyapkan. Dan di saat Lee hendak pergi bersama dengan anak buahnya, Detektif Cho pun datang dengan membawa surat penangkapan palsu. Di waktu yang bersamaan, nampak Shin menghubungi tangan kanannya dan menyuruhnya membinasakan Kim setelah Kim berhasil membinasakan Lee. Di sini, terlihat kalau si Gondrong ternyata mengkhianati Lee dan membelot ke Shin. Di saat mereka mengarah ke parkiran, tanpa mereka sadari, ternyata mereka diikuti oleh para anak buah Kim. Seketika itu, mereka pun langsung dibantai. Sementara itu, tangan kanan Shin juga ikut terbantai oleh para anak buah Hyung. Di lain tempat, Detektif Cho dihadang oleh Kim dan anak buahnya. Kim yang telah mengetahui kalau surat penangkapan itu palsu, meminta Detektif Cho untuk menyerahkan Lee kepadanya. Tetapi, Detektif Cho menolaknya, sebab ia tak mau kalau harus menangkap teman baiknya. Di sini, Detektif Cho berencana melepaskan Lee. Dia menyuruhnya pergi keluar kota, dan jangan pernah kembali lagi ke Gangnam. Di saat Detektif Cho dan para NPC lainnya lengah, Lee langsung menyerang mereka
hingga mengakibatkan mobilnya terbalik. Ternyata, psikopat Lee berhasil selamat dan bersiap untuk menyerang Kim beserta anak buahnya. 김길석이도 지금 앞으로 가고 있잖아. Setelah berhasil membantai para anak buah Kim yang teramat sangat gak berguna, psikopat Lee pun akhirnya berhadapan dengan Kim. Di sini, psikopat Lee baru sadar kalau Kim ternyata lebih sadis dari dugaannya. Tak berselang lama, detektif Cho menghampirinya. Di sini, Kim mengatakan bahwa dia terpaksa melakukan semua ini dikarenakan dirinya telah kehilangan banyak orang-orang berharga di dalam hidupnya akibat psikopat Lee. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.